Ternyata Gu Daofeng memiliki seorang putra tunggal bernama Gu Hanshan, yang sekarang menjadi salah satu murid sejati Danzong. Sebelum Fang Lin datang ke Danzong, kejeniusan Danzong yang paling dibanggakan adalah Gu Hanshan. Karena Gu Hanshan secara pribadi diajari oleh Gu Daofeng dan juga memiliki sumber daya kultivasi yang sulit dimiliki orang lain, jalan yang ditempuh Gu Hanshan bisa dikatakan sangat mulus, dan tidak berlebihan jika dikatakan berjalan mulus. Seluruh sekte dan percaya bahwa Gu Hanshan akan menjadi kepala sekte dan berikutnya. Tetapi setelah Fang Lin muncul, gelar Gu Hanshan sebagai jenius nomor 1 di Danzong tidak ada lagi. Dibandingkan dengan Gu Hanshan, Fang Lin tidak memiliki sumber daya, tidak memiliki latar belakang, dan tidak memiliki guru terkenal. Namun, hanya dalam waktu 1 tahun, ia melonjak dari murid alkimia kecil menjadi murid tingkat menengah dan bahkan menjadi alkemis tingkat kedua. Tidak hanya itu, Fang Lin juga menguasai teknik alkimia seperti Zhen Sanshan dan Ruwei Jintong. Dia mengalahkan murid-murid terbaik dalam bidang alkimia dan bahkan membalikkan keadaan dalam kompetisi dengan Wan Yaomen, menyelamatkan Danzong dari kekalahan. Dalam penilaian Liga Alkimia berikutnya, Fang Lin juga membuat debut yang menakjubkan, menempati posisi pertama di semua ujian dan lulus penilaian dengan hasil paling sempurna, langsung memasuki peringkat alkemis peringkat kedua di negeri Qian. Semua prestasi ini menyoroti kejeniusan Fang Lin. Dibandingkan dengan Fang Lin, Gu Hanshan tampak jauh lebih lemah, itulah sebabnya Gu Daofeng sangat cemburu pada Fang Lin. Dia tidak cemburu karena dirinya sendiri, tetapi karena putranya Gu Hanshan. Jika Fang Lin terus tumbuh dengan cemerlang, maka posisi kepala sekte dan kemungkinan besar tidak akan pernah menjadi giliran Gu Hanshan di masa depan. Oleh karena itu, Gu Daofeng bertekad untuk menginjak Fang Lin dan mengokohkan posisi putranya di Danzong sehingga ia dapat dengan lancar membantu Gu Hanshan mengambil alih posisi di masa depan. Fang Lin belum pernah mendengar nama Gu Hanshan sebelumnya, tetapi setelah Han Yinyu menyebutkannya, Fang Lin mengerti. Karena Gu Hanshan ini adalah putra Gu Daofeng, mengapa sepertinya tidak ada seorang pun di Danzong yang menyebutkannya? Fang Lin bertanya dengan bingung. Han Yinyu berkata nama Gu Hanshan hanya diketahui oleh para tetua Danzong dan beberapa murid teratas. Gu Daofeng telah bersusah payah untuknya. Dia hampir tidak pernah membiarkan Gu Hanshan muncul di Danzong. Dia telah mengajarinya secara rahasia. Jika waktunya tepat, dia akan membiarkan Gu Hanshan muncul di hadapan semua orang di Danzong. Fang Lin mengangguk. Gu Daofeng ini sungguh menakjubkan. Dia sendiri tidak merasa puas hanya duduk di kursi pertama dan ingin agar putranya juga tetap duduk di kursi pertama. Di alam manakah Gu Hanshan sekarang? Fang Lin bertanya. Han Yinyu berpikir sejenak dan berkata, aku tidak terlalu yakin dengan tingkat alkimianya. 4 tahun lalu, dia sudah menjadi alkemis tingkat 2. Sedangkan untuk tingkat seni bela dirinya, dia bahkan lebih kuat darimu. Fang Lin berpikir dalam hati, apakah dia seorang alkemis tingkat kedua 4 tahun lalu? Kalau begitu, dia seharusnya sudah berada di level alkemis tingkat ketiga, dan dia memang sosok yang kuat. Singkatnya, aku mengatakan ini kepadamu karena aku harap kamu akan berhati-hati. Aku pernah melihat Gu Hanshan sebelumnya, dan dia bahkan lebih kejam dan kejam daripada ayahnya. Kamu telah mengancam posisinya, dan aku khawatir dia tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah Han Yinyu selesai berbicara, dia pergi, dan Fang Lin mengantarnya keluar dari rumah sakit. Du Gunian keluar dari kamarnya setelah melihat Han Yinyu pergi. Dia berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, jadi ketua kalian begitu keji. Dia menindas kalian hanya demi putranya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi ketua sekte dan... Fang Lin tersenyum, tidak ada yang aneh dengan ini. Bagaimanapun, mereka melakukan ini demi putra mereka. Meski begitu, Fang Lin sebenarnya cukup tidak senang. Hanya karena Gu Hanshan adalah putra Gu Daofengmu. Apakah Anda harus menekan saya? Kalau begitu, jangan salahkan aku, Fang Lin, karena membuatmu dan putramu kehilangan muka. Fang Lin adalah orang yang pendendam. Setelah menderita kekalahan besar dari Gu Daofeng sebelumnya, dia telah berpikir tentang cara untuk melawan. Saat ini, Fang Lin punya ide bagus. Paviliun dan dari sekte dan akan mengeluarkan sejumlah ramuan ajaib kepada sekte Wu sebagai sumber daya kultivasi setiap 3 bulan. Kebanyakan ramuan ini digunakan untuk membantu dalam penanaman, dan kualitasnya tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk. Namun, karena peningkatan jumlah murid Wu Zong akhir-akhir ini, permintaan akan ramuan juga meningkat, tetapi paviliun dan masih hanya mendistribusikan ramuan dalam jumlah tetap. Wu Zong selalu mengeluh tentang distribusi yang tidak merata. Paviliun dan adalah kekuatan milik Gu Daofeng. Para tetua yang bertanggung jawab atas paviliun dan pada dasarnya adalah orang kepercayaan Gu Daofeng. Dapat dikatakan bahwa paviliun dan selalu menjadi alat tawar-menawar yang sangat penting di tangan Gu Daofeng. Lagi pula, jika para pengikut Wu Zong ingin menukarkan ramuan apapun,
mereka harus pergi ke paviliun dan untuk menukarnya, dan semua orang tahu bahwa paviliun dan adalah tempat yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang, tetapi Anda tidak bisa tidak pergi, jadi Anda hanya bisa menahan rasa sakit dan membiarkan paviliun dan menipu Anda. Setengah bulan sebelum paviliun dan hendak mendistribusikan pil, Fang Lin tidak meninggalkan rumah dan tinggal di kediamannya, memurnikan pil siang dan malam. Pil yang disulingnya tidak berbeda dengan pil yang hendak didistribusikan paviliun pil, kecuali jumlahnya lebih banyak dan kualitasnya lebih baik. Akan sangat sulit bahkan bagi Fang Lin untuk memurnikan pil sebanyak itu. Lagi pula, jumlahnya terlalu besar, dan memurnikan pil siang dan malam akan sedikit menegangkan. Kemudian, Du Gunian juga ikut bergabung dan membantu Fang Lin membuat ramuan tersebut. Dengan level Du Gunian, sangat mungkin baginya untuk memurnikan pil ini. Kualitasnya tidak jauh lebih buruk daripada milik Fang Lin, setidaknya tidak lebih buruk daripada yang ada di paviliun dan. Akhirnya, sebelum paviliun dan membagikan pil, Fang Lin dan Du Gunian telah menyiapkan pil yang cukup, dan Fang Lin segera menghubungi King Jianzi dan meminta bantuan King Jianzi. King Jianzi adalah orang nomor satu di Wuzong dan memiliki reputasi yang sangat tinggi. Bahkan banyak orang tua yang tidak dapat menandinginya. Selama King Jianzi mengangkat lengannya dan meminta bantuan, pada dasarnya lebih dari setengah murid Wuzong akan mematuhinya. Di paviliun dan, beberapa tetua yang bertanggung jawab duduk bersama, dan setiap orang memiliki senyum tipis di wajahnya. Pil-pil itu akan dibagikan besok. Aku yakin akan ada banyak keluhan dari Sekte Wu kali ini, kata seorang tetua dari paviliun pil. Orang lain langsung berkata, apapun yang dia inginkan, jika mereka ingin kita memberi mereka lebih banyak pil, mereka harus menukarkan barang-barang untuk mereka. Mereka hanya mengambil sedikit harta karun setiap kali, dan mereka masih menginginkan lebih banyak pil. Itu hanya mimpi. Pria tua berjubah putih dari paviliun dan yang pernah menyusahkan Fang Lin di masa lalu duduk di ujung meja. Jelaslah bahwa dia memegang posisi tertinggi di paviliun dan. Saat ini, dia hanya berkata, itu tergantung pada apakah Wuzong tahu apa yang benar kali ini. Jika mereka masih sama seperti sebelumnya, maka kita tidak perlu memperhatikan mereka. Perlakukan saja mereka sebagaimana mestinya. Itu benar. Perkataan lelaki tua berpakaian putih itu disetujui oleh para tetua paviliun dan. Akhirnya hari untuk membagikan pil itu pun tiba. Paviliun dan mengirim orang untuk menunggu di pintu lebih awal, tetapi setelah menunggu lama, tidak ada yang datang untuk mengambil pil. Apa yang terjadi? Dulu, orang-orang dari Wuzong yang datang untuk mengambil pil pasti sudah tiba saat ini. Apa yang terjadi hari ini? Beberapa tetua paviliun dan yang berdiri di gerbang paviliun dan semuanya bingung. Saat itu sudah tengah hari, tetapi tidak ada satupun pengikut Wuzong di depan gerbang paviliun dan. Ini benar-benar hal yang aneh. Apakah para murid Wuzong tidak menginginkan ramuan itu lagi? Kirim seseorang untuk memeriksa apa yang sedang dilakukan Wuzong. Jika tidak ada yang datang hingga siang hari, maka tidak perlu datang. Kata lelaki tua berpakaian putih itu dengan marah. Seketika, seorang murid dari paviliun dan pergi untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan kembali setelah beberapa saat. Ketika murid paviliun dan ini menceritakan semua yang diketahuinya, semua tetua di paviliun dan tercengang dan terdiam cukup lama. Ternyata orang yang datang dari Wuzong untuk mengambil ramuan itu tidak terlambat, tetapi dia sama sekali tidak datang ke paviliun dan langsung pergi ke Fang Lin. Fang Lin juga membagikan pil, dan konon kualitasnya lebih baik daripada pil dari paviliun dan jumlahnya juga lebih banyak daripada yang dari paviliun dan. Sepanjang pagi itu, tempat Fang Lin penuh dengan orang. Para pengikut Wuzong yang bertugas mengumpulkan pil berbaris di luar halaman Fang Lin dan masuk satu persatu untuk menerima pil. Pemandangan itu semarak, membentuk kontras tajam dengan paviliun dan yang sepi. Para pengikut Wuzong yang keluar untuk menerima pil semuanya berseri-seri kegirangan, seolah-olah saat itu adalah hari tahun baru. Mereka sangat bahagia. Orang tua berpakaian putih itu sangat marah hingga wajahnya berubah. Tiba-tiba dia mengumpat dengan keras dan ekspresinya menjadi sangat ganas dan jelek. Para tetua paviliun dan lainnya semuanya terdiam, dan hampir semuanya merasa sangat marah. Perilaku Fang Lin merupakan tamparan di wajah paviliun dan dia sebenarnya mencuri bisnis mereka. Bagaimana para tetua paviliun dan bisa menoleransi hal ini? Fang Lin sudah bertindak terlalu jauh dan sama sekali mengabaikan peraturan. Saya sarankan agar dia segera ditahan dan semua pil yang telah diramunya disita. Seorang tetua paviliun alkimia berkata dengan marah. Perkataannya mendapat persetujuan semua orang. Mereka semua berada dalam sistem kepentingan paviliun dan juga merupakan orang kepercayaan Gu Daofeng. Tentu saja mereka akan mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri. Setelah lelaki tua berpakaian putih itu tenang, dia berkata, bawa orang dan tangkap Fang Lin segera. Mendengar ini, dua tetua paviliun dan anak buahnya meninggalkan paviliun dan dengan sikap mengancam.
Pada saat yang sama, Fang Lin sibuk membagikan sejumlah pil kepada murid-murid Wuzong. King Jianzi berdiri di sampingnya dengan senyuman di wajahnya. Adik muda Fang, kamu benar-benar menamparkan wajah pavilion dan mereka mungkin akan sangat marah sampai-sampai mereka melompat-lompat. King Jianzi berkata dengan nada main-main. Sambil membagikan pil, Fang Lin berkata dengan santai, saudaraku, apa yang kau katakan itu salah. Aku mencari keuntungan untuk kalian para murid Wuzong. Apa yang terjadi di pavilion dan tidak ada hubungannya denganku. Selain itu, jika pavilion dan benar-benar datang untuk menggangguku, apakah kau akan duduk diam saja dan tidak melakukan apa-apa? King Jianzi tersenyum pahit. Fang Lin benar-benar mampu menjatuhkannya. Tetapi apa yang dikatakan Fang Lin tidak salah. Ketika dia setuju untuk membantu Fang Lin memanggil murid-murid Wuzong untuk datang ke sini guna mengambil ramuan, dia sudah terlibat, jadi wajar saja dia harus berdiri di pihak yang sama dengan Fang Lin. Terlebih lagi, King Jianzi sendiri sangat tidak puas dengan pavilion dan baik bagi sekte dan maupun sekte Wu, keberadaan pavilion dan bagaikan cacing penghisap darah. Pada saat ini, orang-orang dari pavilion dan juga tiba, tetapi mereka terhalang di luar dan tidak bisa masuk sama sekali. Berani sekali kau, Fang Lin. Berani sekali kau melanggar aturan sekte dan bertindak melawan hukum. Segera hentikan pembagian pil dan ikuti kami. Kedua tetua pavilion dan berteriak keras. Teriakan mereka membuat marah para pengikut Wuzong yang sedang mengantri di luar. Apa yang kau teriakkan? Minggir, bodoh amat John dengan pavilion dan milik nenekmu. Kamu ingin memindahkan saudara Fang? Tanyakan pada kami apakah kami setuju. Sekelompok besar pengikut Wuzong bergegas mendekat dan mengepung orang-orang dari pavilion dan menatap mereka seolah ingin melahap mereka hidup-hidup. Semua orang di pavilion dan ketakutan. Bahkan kedua tetua tampak sangat tidak senang dan tidak berani mengatakan apapun untuk memprovokasi murid-murid Wuzong ini. Mereka bukan dari sekte dan Anda, dan mereka banyak jumlahnya dan kuat. Kalau memang membuat jengkel para pengikut sekte Wu yang sehari-harinya tidak ada kerjaan, mereka akan menghajarmu, tapi kamu tidak akan dihukum. Paling-paling, Anda hanya akan dimarahi. Ahem, Fang Lin membagikan pil itu secara pribadi tanpa izin. Pil di tanganmu sama sekali tidak terjamin. Jika terjadi kesalahan setelah meminumnya, pavilion pil kami tidak akan bertanggung jawab. Hanya itu saja yang bisa diucapkan kedua tetua itu. Semua murid Wuzong tertawa, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi sinis di wajah mereka. Orang-orang di pavilion dan benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Ramuan milik kakak senior Fang jauh lebih baik daripada ramuan yang ada di pavilion dan, tapi kau masih saja bicara omong kosong di sini. Lihat saja pil-pil bergizi ini, semuanya berkualitas tinggi. Apa yang diberikan pavilion pil Anda kepada kami? Tidak hanya tidak banyak yang berkualitas sedang, tetapi Anda juga menggunakan yang berkualitas rendah sebagai kualitas yang buruk. Saya hanya ingin tahu orang macam apa kalian di pavilion dan apakah hati nurani kalian dimakan guk-guk? Haha, guk-guk tidak memakan hati nuraninya. Mereka hitam dan bau. Ejekan dan kritikan membuat semua orang di pavilion dan tersipu. Murid-murid yang datang bersama kedua tetua pavilion dan semuanya menundukkan kepala karena malu, tidak berani menatap mata semua orang. Bahkan mereka sendiri merasa pavilion dan tampak agak tidak etis. Kedua tetua pavilion dan tidak menyangka bahwa murid-murid Wuzong ini akan memiliki dendam yang begitu kuat terhadap pavilion dan pada saat yang sama, mereka diam-diam marah di dalam hati mereka. Ini semua karena Fang Lin. Ya ampun, apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, Fang Lin berjalan keluar halaman dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan disambut oleh tatapan marah semua orang di pavilion dan Fang Lin, berhentilah membagikan pil. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Seorang tetua pavilion dan segera berteriak. Bodoh amat John denganmu. Hanya ada satu kutukan, dan tidak seorang pun tahu siapa yang pertama kali mengambil tindakan. Kemudian sekelompok pengikut Wuzong menjepit semua orang di pavilion dan ke tanah dan memukuli mereka. Pemandangan itu sungguh tragis. Bahkan dua tetua pavilion dan tidak berdaya untuk melawan. Ada terlalu banyak pengikut Wuzong, dan kebanyakan dari mereka merupakan elit Wuzong. Bahkan para tetua pun tidak sanggup menahan serangan begitu banyak orang secara serentak. Tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikannya, bahkan King Jianzi hanya berdiri dan menonton kesenangan itu dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Sebenarnya, King Jianzi sendiri sangat ingin menghajar orang-orang dari pavilion dan itu, tetapi dia selalu ceroboh saat menyerang, dan akan berakibat buruk jika dia sampai melukai mereka. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan berpura-pura, kita semua anak muda, mengapa kamu begitu impulsif? Tidak baik memukul orang. Setelah berkata demikian, Fang Lin berbalik dan pergi ke halaman. Mendengarkan teriakan orang-orang dari pavilion dan yang dipukuli, Fang Lin hampir tidak dapat menahan tawanya. Itu benar-benar melanggar hukum.
Orang tua berpakaian putih itu membanting meja dengan keras, wajahnya pucat, dan dia jelas sangat marah. Tidak mengherankan jika lelaki tua berpakaian putih itu begitu marah. Orang-orang yang diutusnya untuk menangkap Fang Lin dipukuli hingga setengah mati oleh sekelompok pengikut Wuzong, di antaranya ada dua tetua dari Paviliun Dan. Saat ini, seluruh sekte Zixia tengah menyaksikan lelucon Paviliun Dan, terutama ketika para tetua Paviliun Dan dipukuli oleh pengikut sekte Wu, yang ternyata menarik sorak-sorai dari banyak orang. Hal itu membuat lelaki tua berpakaian putih itu semakin marah. Dia adalah orang yang berstatus besar di Danzong dan orang yang bertanggung jawab atas Paviliun Dan. Kapan dia pernah ditampar wajahnya seperti ini? Orang tua berpakaian putih itu segera menghubungi Gu Daofeng, berharap Gu Daofeng dapat memberinya nasihat. Namun siapa sangka bahwa Gu Daofeng sama sekali tidak mau peduli dengan masalah ini dan membiarkan lelaki tua berpakaian putih itu mengurusnya sendiri. Orang tua berpakaian putih itu juga cukup kesal dengan sikap Gu Daofeng. Saya bekerja untuk Anda, tetapi Anda, sebagai kepala biara, tidak mempedulikannya dan membiarkan saya membereskan kekacauan itu. Namun lelaki tua berpakaian putih itu hanya bisa mengeluh beberapa patah kata dalam hatinya. Dia juga mengerti bahwa Gu Daofeng tidak dalam situasi yang baik sekarang. Han Yinyu sekarang mengawasi Gu Daofeng. Jika dia berbuat sesuatu lagi, Han Yinyu mungkin akan menangkapnya. Oleh karena itu, urusan Paviliun Dan hanya dapat ditangani oleh orang tua berpakaian putih ini sendiri. Namun bagaimana cara mengatasinya? Perilaku Fang Lin yang membagikan ramuan secara pribadi tidak diragukan lagi melanggar aturan sekte dan sangat merugikan kepentingan Paviliun Dan. Jika aturan dipatuhi, Paviliun Dan berhak menghukum Fang Lin. Orang tua berpakaian putih itu memikirkannya berulang kali, dan merasa bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, jadi dia menghubungi Zhao Dengming dan yang lainnya dan meminta mereka untuk menangkap Fang Lin dan mengambil keputusan kemudian. Zhao Dengming juga mengetahui apa yang terjadi di Paviliun dan telah mengamatinya. Setelah lelaki tua berpakaian putih itu menghubunginya, Zhao Dengming secara pribadi memimpin orang untuk menangkap Fang Lin. Fang Lin tidak melawan dan dengan patuh diikat oleh Zhao Dengming dan anak buahnya dan dibawa ke Paviliun Dan. Namun sebelum Zhao Dengming dan yang lainnya dapat membawa Fang Lin ke Paviliun Dan, sekelompok besar pengikut Wuzong menyerbu dari segala arah dan mengepung Paviliun Dan. Yang memimpin mereka adalah King Jianzi dan dua murid sejati Wuzong lainnya. Para murid yang berjaga di luar paviliun dan semuanya ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Kok tiba-tiba banyak sekali pengikut Wuzong yang datang? Zhao Dengming dan yang lainnya dikelilingi oleh orang banyak, tidak dapat maju atau mundur, yang merupakan situasi yang sangat memalukan. Namun, Zhao Dengming juga seorang tetua yang memiliki kekuasaan nyata di Danzong. Meskipun dia agak terkejut melihat begitu banyak pengikut Wuzong, dia tidak takut. Sebaliknya dia melotot dan dengan keras menegur para pengikut Wuzong tersebut. Pada saat yang sama, seseorang dari Dan Paviliun keluar untuk memberikan dukungan guna mencegah konflik yang lebih besar. Kali ini, para pengikut Wuzong menahan diri dan tidak bertindak gegabah. Ini juga yang selalu diingatkan King Jianzi pada mereka. Mereka ingin menekan Paviliun Dan, tetapi mereka tidak dapat menggunakan kekerasan kecuali benar-benar diperlukan. King Jianzi memberitahu Zhao Dengming dan lelaki tua berpakaian putih itu bahwa jika mereka ingin menghukum Fang Lin, mereka akan menjadi musuh dengan semua pengikut Wuzong yang hadir. Orang tua berpakaian putih itu marah sekaligus geram. Meskipun dia menduga akan ada perlawanan dalam menangkap Fang Lin, dia tidak menyangka bahwa King Jianzi punya hubungan begitu baik dengan Fang Lin dan membawa begitu banyak pengikut Wuzong untuk menimbulkan masalah. Namun, karena ini menyangkut reputasi Paviliun Dan, lelaki tua berpakaian putih itu tentu tidak akan mundur. Dia memiliki sikap yang sangat keras dan bertekad untuk menghukum Fang Lin. Dia juga memperingatkan King Jianzi dan pengikut Wuzong lainnya bahwa jika mereka tidak mundur, dia akan mengeluarkan perintah tetua untuk memanggil tetua dan Zong lainnya untuk datang. Kedua belah pihak sangat tangguh, yang membuat situasi menjadi eksplosif dan sangat tegang dan sensitif. Orang tua berpakaian putih itu berkeringat di dahinya dan jantungnya gelisah. Jika situasi ini tidak ditangani dengan baik, kemungkinan besar akan berubah menjadi perisai dan tombak besar bagi sekte dan sekte Wu. Selama konfrontasi berlangsung, semakin banyak orang dari sekte Wu berdatangan satu demi satu, termasuk banyak tetua sekte Wu, dan bahkan lebih banyak orang dari sekte dan berkumpul. Seluruh paviliun dan dipenuhi orang. Dengan keributan sebesar itu, tentu saja seluruh sekte Zixia menjadi waspada. Bahkan Han Yinyu muncul di kejauhan, diam-diam memperhatikan perubahan situasi. Han Yinyu sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Fang Lin akan menimbulkan masalah lagi secepat ini, dan kali ini masalahnya begitu serius. Namun, Han Yinyu juga diam-diam mendorong hal ini ke depan. Lagi pula, tanpa izin Han Yinyu, King Jianzi tidak akan membantu Fang Lin menyebabkan insiden sebesar itu.
Orang tua berpakaian putih itu menatap ke arah sekelompok besar pengikut Wu Zong di depannya, terutama saat melihat beberapa tetua Wu Zong datang, dia merasa ada sesuatu yang salah. Fang Lin yang diikat tampak sangat tenang, seolah-olah semua yang terjadi sekarang tidak ada hubungannya dengan dirinya. King Jianzi terdiam saat melihat Fang Lin begitu tenang. Orang ini sangat sabar. Namun, semakin Fang Lin bersikap seperti ini, semakin King Jianzi mengagumi Fang Lin. Ini adalah karakter sungguhan. Apapun yang terjadi, dia bisa tetap tenang. Dia adalah orang yang dapat mencapai hal-hal hebat. Di bawah mediasi beberapa tetua dari Wuzong dan Paviliun dan akhirnya duduk bersama untuk membahas cara menyelesaikan masalah ini. Baru setelah bertemu dengan para tetua Wuzong inilah lelaki tua berpakaian putih itu tiba-tiba menyadari bahwa masalahnya tidak lagi terbatas pada masalah Fang Lin, melainkan Wuzong sengaja menggunakan masalah Fang Lin untuk menimbulkan masalah di Paviliun dan tidak mungkin bagi Wuzong membuat keributan besar hanya untuk Fang Lin. Orang-orang yang gila bela diri tidak akan melakukan sesuatu yang tidak mendapat balasan. Fang Lin hanyalah kesempatan bagi Wuzong untuk menyerang Paviliun dan dia melakukan hal ini hanya untuk bernegosiasi dengan dan Paviliun. Di meja perundingan, beberapa tetua Wuzong langsung ke pokok permasalahan dengan sikap yang sangat jelas, menyatakan bahwa jika ramuan yang dibagikan Paviliun dan di masa depan sama seperti di masa lalu, Wuzong tidak akan menerimanya, dan pada saat yang sama akan melindungi Fang Lin dengan segala cara, atau bahkan membawa Fang Lin kembali ke Wuzong. Orang tua berpakaian putih itu begitu marah hingga dia hampir melompat dari tempat duduknya. Paru-parunya hampir meledak. Baru sekarang dia mengerti segalanya. Dia benar-benar bodoh. Hasil negosiasi keluar sangat cepat. Paviliun dan menyetujui permintaan Wuzong dan menjamin bahwa kuantitas dan kualitas pil yang didistribusikan di masa mendatang akan ditingkatkan. Mengenai Fang Lin, Paviliun dan tidak akan menuntut masalah apapun darinya lebih lanjut. Mereka hanya perlu Fang Lin mengakui bahwa dia tidak akan mendistribusikan pil secara pribadi di masa mendatang. Wuzong tentu saja dengan senang hati menerima hasil seperti itu. Setelah Fang Lin mengetahui hal itu, dia tidak berkeberatan dan langsung menyatakan bahwa dia tidak akan pernah membagikan pil secara pribadi tanpa persetujuan dari para pemimpin puncak sekte. Fang Lin dengan tenang meninggalkan Paviliun dan orang-orang dari Wuzong juga pergi satu demi satu, hanya menyisakan orang-orang dari Paviliun dan yang menggertakkan gigi mereka karena kebencian tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Peristiwa geger ini nyaris menimbulkan dua konflik besar. Pada akhirnya, dan Paviliun adalah satu-satunya yang menderita kerugian dan kehilangan muka, dan harus membuat konsesi yang cukup besar. Pencarian Feng Qianqiu oleh tiga kekuatan negeri Qian telah berlangsung selama beberapa bulan. Meskipun Feng Qianqiu telah muncul beberapa kali dan melakukan banyak hal, ketiga kekuatan tidak pernah benar-benar dapat menangkapnya. Pertama-tama, Feng Qianqiu sendiri sangat kuat, dan tidak banyak orang di kerajaan Qian yang mampu mengalahkannya. Kedua, Feng Qianqiu sangat licik, dan dia akan melarikan diri terlebih dahulu jika ada tanda-tanda masalah. Ketiga kekuatan itu juga memasang jebakan untuk memikat Feng Qianqiu, namun pada akhirnya jebakan itu ketahuan oleh Feng Qianqiu, menyebabkan orang-orang kuat dari ketiga kekuatan itu kehilangan muka. Makin lama waktu berlalu, makin cemas pula keluarga kerajaan Daqian. Jika Feng Qianqiu tidak ditangkap, orang-orang kuat dari kerajaan Yuan akan turun ke kerajaan Qian. Keluarga kerajaan Qian mengutus 4 pangeran berstatus terkemuka, yang masing-masing merupakan penguasa Tianyuan, untuk mencari Feng Qianqiu dengan segala cara. Akhirnya, keempat pangeran menemukan keberadaan Feng Qianqiu dan mengepungnya serta melukainya dengan parah. Namun pada akhirnya, keempat pangeran itu masih terjebak oleh formasi yang telah disiapkan Feng Qianqiu sejak lama dan gagal menangkapnya. Namun operasi ini membuahkan beberapa hasil. Setidaknya Feng Qianqiu telah terluka parah, dan mustahil baginya untuk menimbulkan masalah lagi. Di Danzong, Du Gunian berdiri di halaman, berlatih Zen Sanshan dengan konsentrasi tinggi. Sudah lama sejak Du Gunian mempelajari teknik 3 gunung kejutan, tetapi seperti yang dikatakan Fang Lin, mempelajarinya adalah satu hal, dan mampu melakukannya dengan terampil adalah hal lain. Meskipun Du Gunian agak malas di hari kerja, ia masih cukup tekun berlatih Zen Sanshan. Setiap kali dia tidak ada kegiatan, dia akan meluangkan waktu setengah hari untuk berlatih. Namun setelah sekian lama, Du Gunian masih belum benar-benar menguasai 3 gunung kejutan. Paling banyak dia bisa mengeluarkan 2 suara, dan itu sudah batasnya. Tentu saja, Du Gunian telah membuat beberapa kemajuan. Jauh lebih baik daripada awalnya ketika dia hanya bisa mengeluarkan 1 suara. Fang Lin tidak mengajarinya banyak hal, ia hanya memintanya mengulang gerakan yang sama berulang kali, dan mengatakan padanya bahwa latihan menjadikan sempurna. Du Gunian tidak mengeluh. Dia seorang jenius di bidang alkimia dan tahu bahwa Fang Lin tidak bermaksud bersikap basa-basi padanya.
Zen Sanshan memang merupakan teknik alkimia yang membutuhkan latihan untuk menjadi mahir, dan tidak ada jalan pintas. Dalam beberapa hari terakhir, King Jianzi datang sesekali, ingin bertarung dengan Fang Lin. Awalnya, Fang Lin menolak. Lagi pula, kemampuannya tidak cukup untuk bertarung dengan King Jianzi. Tetapi kemudian Fang Lin merasa sangat kesal sehingga ia hanya bisa setuju dengan enggan. Hasil kompetisi itu tentu saja membuat Fang Lin kalah telak atas King Jianzi. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tetapi sulit untuk kembali. Ada kesenjangan antara wilayah kekuasaan mereka, dan King Jianzi terobsesi dengan pedang, dan keterampilan pedangnya yang cepat sangatlah kuat. Meskipun Fang Lin hampir tidak bisa mengatasinya, dia masih belum sebaik King Jianzi. Meskipun Fang Lin kalah, King Jianzi juga sangat terkejut. Tidak seorang pun yang dapat bertarung dengannya lebih dari 10 ronde tanpa mengalami kekalahan. Bahkan di Wuzong, hanya beberapa murid sejati yang memiliki kekuatan seperti itu. King Jianzi menduga jika dia dan Fang Lin berada di level yang sama, akan sulit mengatakan apakah dia bisa menjadi lawan Fang Lin. Pada hari ini, Fang Lin berencana untuk mengambil kesempatan di prasasti Danlin. Ada prasasti batu Danlin di Danzong. Pada setiap prasasti batu terdapat catatan teknik alkimia yang ditinggalkan oleh leluhur Danzong. Total ada 99 loh batu, yang berarti 99 teknik alkimia. Sekte Dan memiliki ajaran kuno bahwa pengikut yang lebih muda dapat memasuki prasasti batu Danlin setahun sekali. Untuk setiap prasasti batu yang mereka pahami, mereka dapat memperoleh metode alkimia. Setiap tahun, banyak pengikut sekte Dan akan pergi ke prasasti Danlin untuk memperoleh lebih banyak teknik alkimia. Namun, sangatlah sulit untuk memahami Danlin Stellar, terutama saat Anda semakin maju, kesulitannya akan meningkat secara bertahap. Legenda mengatakan bahwa 9 prasasti batu terakhir berisi metode alkimia kuno yang sangat langka dan sulit dipahami. Sejak prasasti Danlin, orang-orang yang telah memahami prasasti terbanyak adalah 4 orang suci Danzong, yang juga merupakan 4 alkemis paling terkemuka dalam sejarah Danzong. Keempat orang ini memahami ke-99 loh batu, mengintegrasikan 99 teknik alkimia menjadi satu, dan atas dasar ini, masing-masing dari mereka menciptakan teknik alkimia yang unik. Justru karena prestasi mereka itulah, maka keempat orang hebat Sekte Dan ini diberi gelar 4 orang suci Sekte Dan. Di era 4 orang suci Sekte Dan, seluruh kerajaan Qian, bahkan keluarga kerajaan saat itu, harus menunjukkan rasa hormat kepada Sekte Zixia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Sekte Zixia pada masa itu sepenuhnya mampu menggantikan keluarga kerajaan. Kemudian, ketika 4 orang suci dari Sekte Dan bertambah tua, mereka semua memilih untuk meninggalkan Sekte Zixia dan kerajaan Qian serta pergi ke negeri yang lebih luas untuk melihat dunia yang belum pernah mereka lihat. Setelah mereka pergi, Danzong mendirikan 4 patung batu, dan beberapa orang mengatakan bahwa keempat patung batu ini berisi teknik alkimia yang diciptakan oleh 4 orang suci Danzong. Hanya mereka yang telah memahami 99 loh batu dapat memperoleh 40% warisan Danzong dan memulai jalan yang lebih luas. Legenda ini telah beredar di Danzong, dan masih diyakini teguh oleh semua orang hingga saat ini. Namun semenjak era 4 orang suci Sekte Dan berakhir, meski banyak jenius cemerlang muncul di Sekte Dan, tak satu pun dari mereka mampu mencapai level 4 orang suci Sekte Dan. Di antara 99 loh batu, tidak pernah ada orang kelima yang mampu memahami semuanya. Pemegang rekor Danzong saat ini adalah Gu Hanshan, yang telah memahami 80 prasasti batu dan dapat dibandingkan dengan para jenius dalam sejarah Danzong, tetapi pada akhirnya jauh lebih rendah daripada 4 orang suci Danzong. Fang Lin pada awalnya tidak tertarik pada prasasti Danlin, tetapi setelah mengetahui bahwa Gu Hanshan adalah pemegang rekor, ia menjadi tertarik. Sebenarnya, yang dihargai Fang Lin bukanlah 99 teknik alkimia. Lagi pula, dengan statusnya sebagai master alkimia di kehidupan sebelumnya, tidak ada yang tahu berapa banyak teknik alkimia yang pasti telah dikuasainya. Apa yang ingin dilakukan Fang Lin adalah memecahkan rekor Gu Hanshan dan membiarkan seluruh Sekte Zixia mengetahui siapa jenius alkimia sesungguhnya sekarang. Du Gunian juga sangat gembira saat mengetahui Fang Lin akan membobol prasasti Danlin, dan mengutarakan keinginannya untuk pergi bersamanya. Fang Lin tidak keberatan. Gadis ini hanya ingin melakukan apa yang diinginkannya. Selain itu, membobol prasasti Danlin akan menguntungkan Du Gunian, jadi Fang Lin tidak punya alasan untuk keberatan. Setelah membuat keputusan, Fang Lin dan Du Gunian datang ke gua kuno bersama. Prasasti Danlin terdapat di gua kuno itu. Pada saat ini, pintu masuk gua ditutupi oleh tirai tipis, mencegah orang lain masuk. Di akar pohon tua di dekatnya, seorang wanita tua duduk bersila. Wajahnya layu, rambutnya abu-abu dan acak-acakan, dan salah satu matanya buta, hanya menyisakan rongga mata hitam. Di luar gua kuno itu,
berdiri lempengan batu tinggi yang di atasnya terukir padat prestasi setiap orang yang memasuki prasasti Danlin. Di puncak tentu saja ada 4 orang suci dari Sekte Dan. Di belakang nama mereka, angka 99 muncul dalam warna kemasan, yang sangat menyilaukan. Fang Lin memandang nama-nama di lempengan batu satu persatu. Selain 4 orang suci dari Sekte Dan, tidak ada orang kelima yang telah memahami seluruh 99 loh batu. Nama Gu Hanshan juga tertera pada lempengan batu, bersama lebih dari selusin nama lainnya, dengan angka 80 terpampang di belakangnya. Jelas saja, Gu Hanshan hanya memahami 80 prasasti batu. Namun, hasilnya sudah menjadi salah satu yang terbaik kecuali 4 orang suci dari Sekte Dan dia pasti bisa disebut jenius. Di luar gua kuno, selain Fang Lin dan Du Gunian, ada banyak murid dan Zong lainnya di sini, pada dasarnya mereka semua adalah murid terbaik. Namun, orang-orang ini sedikit takut pada Fang Lin. Setelah mendekat untuk menyapa, mereka menjauh sedikit dari Fang Lin. Fang Lin tidak peduli dan terus menatap nama di lempengan batu. Segera, Fang Lin menemukan nama-nama kenalannya seperti Ouyang Jing. Ouyang Jing memahami 53 prasasti batu, Meng Chaoyang, Ding Xuanji, dan Yu Qiufan masing-masing memahami 50 prasasti. Penampilan mereka berempat tidak terlalu menarik perhatian di lempengan batu besar ini, tetapi ini juga karena ada banyak senior dan Zong di lempengan batu itu, dan jumlahnya benar-benar terlalu banyak. Sebagai perbandingan, kinerja Ouyang Jing dan yang lainnya sangat rata-rata. Jika nama-nama pendahulu dan Zong pada lempengan batu dicoret dan hanya dibandingkan dengan murid-murid dan Zong 100 tahun terakhir, hasil Ouyang Jing dan 3 orang lainnya akan terlihat cukup bagus. Semua orang takut dibandingkan. Ouyang Jing dan 3 orang lainnya semuanya telah memahami sekitar 50 prasasti batu, sedangkan Gu Hanshan hanya memahami 80. Perbedaan 30 loh batu tidak sesederhana kedengarannya. Dari sini kita dapat melihat bahwa Gu Hanshan memang sangat berbakat. Lihat, nomor di belakang kakak senior Gu telah berubah. 81. Kakak senior Gu telah memahami prasasti batu lainnya. Kakak senior Gu layak menjadi jenius nomor 1 di sekte dan kita. Pada saat ini, beberapa murid dan Zong di dekatnya berseru. Fang Lin juga memperhatikan bahwa angka 80 di belakang nama Gu Hanshan pada lempengan batu telah berubah menjadi 81. Ini berarti bahwa Gu Hanshan sedang memahami prasasti batu di gua kuno ini dan telah berhasil memahami 81 prasasti batu. Ada sedikit ekspresi geli di wajah Fang Lin. Dia hanya ingin melihat prasasti batu Danlin, namun dia tidak menyangka bahwa Gu Hanshan ada di dalamnya. Tidak banyak orang di Danzong yang mengetahui nama Gu Hanshan, tetapi di antara murid-murid terbaik, beberapa masih mengetahuinya. Mungkin banyak orang di Danzong menganggap Fang Lin merupakan seorang jenius yang paling cemerlang, namun di antara sebagian besar murid terbaik, Gu Hanshan merupakan seorang jenius sejati, yang tak ada tandingannya. Oleh karena itu, para murid terbaik ini dapat mengagumi penampilan Gu Hanshan di depan Fang Lin tanpa rasa ragu. Tentu saja, beberapa orang diam-diam memperhatikan reaksi Fang Lin, dan ketika mereka melihat Fang Lin tampak normal, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Du Gunian menatap prasasti batu itu sejenak, dengan sedikit rasa jijik di bibirnya. Jika aku masuk, aku pasti akan memahami 99 prasasti batu itu sekaligus. Kata-katanya segera membuat marah banyak pengikut Danzong yang hadir. Omong kosong apa? Kurasa kau bahkan tidak bisa memahami $50. Benar sekali, kamu bahkan belum pernah ke sana, tapi kamu sudah bicara omong kosong di sini. Aku, leluhur Danzong, tidak akan membiarkanmu memandang rendah diriku seperti ini. Perkataan Du Gunian itu sontak membuat semua orang geram, seketika itu pula banyak murid senior yang mengecam Du Gunian. Du Gunian tidak takut pada mereka. Dia tampak meremehkan. Di seluruh sekte Dan, kecuali Fang Lin, tak seorang pun yang dianggap serius olehnya. Diam. Pada saat ini, wanita tua bermata satu yang sedang duduk bersila di akar pohon tua itu tiba-tiba berteriak, dan para murid utama itu segera diam, masing-masing dari mereka terdiam seperti jangkrik, tidak berani berbicara lagi. Fang Lin melirik wanita tua itu, yang masih duduk di sana tak bergerak, seperti patung batu. Fang Lin tidak dapat melihat tingkat kultivasi wanita tua bermata satu ini, dan dia tidak berani menyelidikinya dengan santai. Siapapun yang dapat menjaga tempat penting seperti prasasti Danlin pasti memiliki tingkat kultivasi yang kuat. Di luar gua kuno itu, suasana tenang untuk sementara waktu. Banyak murid senior menatap nomor setelah nama Gu Hanshan dengan sedikit antisipasi dan gugup. Fang Lin juga menunggu untuk melihat apakah Gu Hanshan dapat memahami prasasti batu lainnya. Setelah menunggu hampir 1 jam, jumlahnya tetap tidak menjadi 82. Pada saat itu, ada sosok yang keluar dari gua. Itu adalah pertama kalinya Fang Lin melihat Gu Hanshan. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun,
tanpa sedikit pun tanda-tanda kedewasaan seorang pemuda. Dia memiliki beberapa janggut di dagunya, yang membuatnya tampak cukup dewasa. Wajahnya kuat, seolah-olah telah dipotong oleh pisau atau kapak. Matanya dalam dan cerah, dengan sedikit ketajaman terpancar di sana. Pada kesan pertama, Fang Lin merasa bahwa orang ini agak mirip dengan Gu Daofeng, terutama matanya yang tampak seperti diukir dari cetakan yang sama, persis sama. Namun, dibandingkan dengan Gu Daofeng, Gu Hanshan tampak lebih maskulin dan dapat digambarkan sebagai orang yang tajam dan agresif. Gaya kuno tidak seperti ini, lebih terkendali dan mantap. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini adalah Gu Hanshan, meskipun Fang Lin baru pertama kali melihatnya. Gu Hanshan berjalan keluar dari gua kuno dan melihat Fang Lin. Dia sudah sangat akrab dengan Fang Lin. Kakak senior Gu keluar. Kakak Gu, bagus sekali. Dalam waktu dekat, kakak senior Gu pasti akan memahami prasasti batu lainnya. Begitu Gu Hanshan keluar, banyak murid terkemuka mengelilinginya, dan segala macam pujian dan sanjungan terdengar. Akan tetapi, saat para murid unggul ini berhadapan dengan Gu Hanshan, mereka jelas-jelas merasa kagum, dan kata-kata pujian mereka tampaknya tidak datang dari lubuk hati mereka, melainkan tampak seperti sanjungan yang disengaja. Gu Hanshan memiliki ekspresi dingin dan arogan di wajahnya. Dia sama sekali tidak menanggapi serius pujian-pujian dari para pengikut utama ini. Matanya selalu tertuju pada Fang Lin. Itu adalah tatapan penuh selidik dan merendahkan, seolah-olah Gu Hanshan terlahir lebih unggul dari Fang Lin. Fang Lin. Gu Hanshan berbicara lebih dulu dan memanggil nama Fang Lin. Fang Lin tersenyum tipis, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Bolehkah saya menanyakan nama kakak senior ini? Anda bertanya meskipun Anda tahu jawabannya. Gu Hanshan tidak peduli, dan mengangkat sudut mulutnya. Kamu seharusnya tahu namaku, mengapa repot-repot bertanya? Fang Lin terkekeh. Saudaraku, kamu sangat mirip dengan kepala biksu, tetapi aku tidak pernah mendengar bahwa kepala biksu memiliki keturunan. Mungkinkah kamu adalah anak haram kepala biksu? Setelah mengatakan ini, dia menatap Gu Hanshan dengan heran. Gu Hanshan langsung tidak dapat menahannya, kemarahan melintas di wajahnya, sedangkan murid-murid terbaik lainnya juga terkejut dan menatap Fang Lin dengan ekspresi sangat ngeri. Bukankah orang ini makan sesuatu yang buruk? Beraninya kamu bicara omong kosong seperti itu. Fang Lin, jaga mulutmu dan pahami identitasmu sendiri. Gu Hanshan berteriak. Fang Lin melengkungkan bibirnya dan berkata, tentu saja aku tahu identitasku, alkemis kelas 2 dari aliansi alkimia. Sambil berbicara, Fang Lin menunjuk lencana di dada Gu Hanshan dan berkata, bukankah kamu sama denganku? Mendengar kata-kata Fang Lin, mata Gu Hanshan menyipit. Dia agak terkejut dan kaget. Murid-murid dan Zong lainnya yang hadir semuanya terkejut dengan kecerdasan Fang Lin. Beberapa patah kata yang diucapkan Fang Lin tadi bukan sekadar ucapan biasa. Gu Hanshan ingin Fang Lin tahu bahwa ada kesenjangan identitas dan status di antara mereka, tetapi Fang Lin langsung melawan dan menggunakan identitasnya sebagai alkemis tingkat kedua untuk membawa Gu Hanshan ke tingkat yang sama dengannya. Reaksi Fang Lin begitu cerdik sehingga Gu Hanshan kehilangan kata-kata. Fang Lin tidak bodoh. Gu Hanshan adalah murid sejati di Danzong dan putra satu-satunya Gu Daofeng. Statusnya di Danzong hanya murid tingkat menengah. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Namun identitas alkemis tingkat kedua berbeda. Sekalipun kamu, Gu Hanshan, adalah murid sejati sekte dan, status kita di liga dan tetaplah sama. Saya tidak lebih tinggi darimu, dan kamu tidak lebih kuat dari saya. Dugu Nian memandang Fang Lin ke samping. Meskipun reaksinya lambat, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa Fang Lin mengatakan itu dengan sengaja. Gu Hanshan mencibir. Dia harus mengakui bahwa Fang Lin sama sekali tidak sederhana. Tidak heran dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya meskipun dia melakukan banyak serangan rahasia. Kali ini aku akan pergi ke Liga Alkimia untuk mengikuti penilaian alkemis 3 tingkat. Gu Hanshan berkata dengan dingin. Fang Lin mengucapkan oh panjang lalu menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat. Kalau begitu, saya doakan semoga sukses dalam ujian, kakak senior. Gu Hanshan mencibir Fang Lin, kamu datang ke sini, apakah kamu mencoba membobol prasasti Dan Lin? Fang Lin mengangguk, tampak polos. Gu Hanshan mencibir dan menggelengkan kepala seakan-akan mendengar lelucon, sedangkan para murid utama menatap Fang Lin dengan aneh, banyak di antara mereka yang memasang ekspresi menggoda di wajah mereka. Hei, kenapa kalian semua terlihat begitu mati? Dugu Nian berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Gu Hanshan melirik Dugu Nian dan tidak ingin memperhatikan gadis ini. Gu Daofeng telah berulang kali mengingatkannya bahwa dia bisa menghadapi Fang Lin, tetapi Dugu Nian yang berada di samping Fang Lin tidak boleh terpancing emosinya, jika tidak, tidak akan ada seorang pun yang sanggup menanggung akibatnya. Fang Lin, aku hanya bisa mengatakan bahwa kau terlalu naif. Prasasti Dan Lin bukanlah sesuatu yang bisa kau masuki begitu saja.
Gu Hanshan menggelengkan kepalanya dan berkata. Fang Lin sedikit mengernyit apakah ada syarat lain yang tidak dapat dipenuhi. Gu Hanshan berkata setiap murid Danzong yang ingin memasuki prasasti Danlin harus lulus ujian. Jika tidak lulus ujian ini, maka tidak memenuhi syarat untuk memasuki prasasti Danlin. Fang Lin sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia hanya tahu bahwa semua murid Danzong dapat mencoba masuk ke prasasti Danlin, tetapi dia tidak tahu ada aturan seperti itu. Tetapi bagi Fang Lin, tidak ada bedanya apakah ada ujian atau tidak. Lalu bagaimana cara melakukan tesnya? Fang Lin bertanya. Gu Hanshan mencibir dan mengabaikan Fang Lin. Fang Lin menatap murid-murid atas lainnya, dan mereka semua terdiam. Dugu Nian sangat marah, menunjuk ke arah Gu Hanshan dan yang lainnya dan memarahi, kalian semua begitu picik. Apakah kalian akan mati jika mengatakan sesuatu? Gu Hanshan dimarahi oleh Dugu Nian, dan wajahnya tidak terlalu bagus. Dia mendengus dan berkata, selama kamu masuk ke sini, kamu akan tahu apa ujiannya. Fang Lin memandangi gua kuno itu. Hanya ada lapisan tirai cahaya yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Dia sama sekali tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Apa hebatnya itu? Aku masuk duluan. Tepat saat Fang Lin hendak melangkah masuk, Dugu Nian mengambil alih dan langsung menyerbu ke dalam tirai cahaya. Kelopak mata Fang Lin melonjak. Dia tidak menyangka Dugu Nian akan datang dengan gegabah. Tetapi kemudian dia tampak memikirkan sesuatu dan tatapannya melembut. Sekalipun dia berasal dari keluarga Dugu, tidaklah mudah baginya untuk lulus ujian itu. Gu Hanshan berkata dengan dingin. Fang Lin melirik Gu Hanshan dan berkata, apakah kau tahu kemarahan macam apa yang akan dihadapi sekte dan jika sesuatu terjadi padanya di sana? Ekspresi Gu Hanshan tetap tidak berubah memangnya kenapa. Dia hanya ceroboh. Bahkan jika sesuatu terjadi, keluarga Dugu tidak dapat melakukan apapun. Selain itu, jika dia bahkan tidak dapat melewati ujian kecil ini, dia tidak layak menjadi kebanggaan keluarga Dugu. Fang Lin tertawa dan menatap Gu Hanshan dengan nada mengejek, kau terlalu naif. Dengan kekuatan keluarga Dugu, jika sesuatu terjadi pada gadis ini, akan aneh jika para penguasa keluarga Dugu tidak menghancurkan sekte dan. Maka kaulah pelakunya, dan keluarga Dugu akan menjadi yang pertama mengambil tindakan terhadapmu. Perkataan Fang Lin membuat raut wajah Gu Hanshan langsung berubah, dia melotot marah ke arah Fang Lin. Gu Hanshan benar-benar khawatir. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Dugu Nian, bagaimana keluarga Dugu bisa membiarkannya? Sekalipun Danzong tidak melakukan apa-apa, keluarga Dugu akan mengira kamu yang melakukannya. Dan dia, Gu Hanshan, mungkin benar-benar dianggap sebagai pelaku kejahatan oleh keluarga Dugu. Jika benar-benar sampai pada titik itu, bahkan jika ayahnya adalah Gu Daofeng, dia tidak akan mampu melindunginya. Haha, jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya bicara omong kosong. Fang Lin tiba-tiba berkata lagi. Gu Hanshan nyaris begitu marah hingga dia melompat berdiri. Dia sudah sedikit gelisah karena kata-kata Fang Lin. Sekarang dia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, yang benar-benar membuat marah. Pada saat itu, Gu Hanshan tidak ingin memperhatikan Fang Lin lagi. Siapa yang tahu kata-kata menjijikkan apa yang akan diucapkan orang ini selanjutnya. Namun, perempuan tua bermata satu yang sedari tadi duduk tak jauh dan terdiam sedari tadi, mendongak menatap gua purba itu, lalu menundukkan kepalanya lagi. Pada saat yang sama, Dugu Nian berjalan keluar dari gua kuno dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Fang Lin menghampiri dan bertanya, bagaimana? Ujian apa yang kamu hadapi? Dugu Nian menatap Fang Lin dan berkata, di dalam gelap, hanya ada tungku alkimia yang menyala. Aku menatap tungku itu sebentar, lalu tungku itu tiba-tiba terbang ke arahku. Aku jadi takut, lalu aku keluar tanpa alasan yang jelas. Mendengar ini, Gu Daofeng dan murid-murid utama lainnya semuanya tersentuh. Dia memang jenius dari keluarga Dugu. Dia telah berhasil lulus ujian Goa kuno dan memenuhi syarat untuk menantang prasasti Danlin. Sebenarnya Goa purba ini sudah ada sejak lama, dan siapa saja yang ingin masuk ke dalam Goa tersebut harus menerima ujian dari roh Goa tersebut. Hanya dengan dikenali oleh roh Goa kuno, seseorang dapat memasukinya dan menerobos prasasti Danlin. Kalau tidak dikenali oleh roh Goa kuno, setinggi apapun tingkat kultivasinya, dia akan terisolasi oleh formasi di luar gua kuno dan tidak akan bisa melangkah masuk. Tes ini sangat aneh. Ada orang yang dapat melewatinya, namun ada juga yang tidak. Dahulu ada beberapa murid yang sangat berbakat di Danzong yang yakin bahwa mereka dapat dengan mudah lulus ujian gua kuno ini. Namun, mereka akhirnya gagal, dan gagal berulang kali. Penilaian terhadap gua kuno ini bukan untuk menguji bakat Anda. Tidak ada standar sama sekali. Tampaknya jika roh gua kuno menyukaimu, ia akan mengizinkanmu masuk. Jika tidak menyukaimu, kau bahkan tidak dapat berpikir untuk masuk, bahkan jika kau sangat berbakat. Ketika Fang Lin mendengar bahwa ujian gua kuno itu begitu menarik,
hatinya langsung gatal, dan diam-diam bergumam bahwa dengan kemampuannya, seharusnya tidak sulit untuk lulus ujian ini. Gu Hanshan menatap Fang Lin dan berkata, Fang Lin, mengapa kamu tidak masuk dan mencoba? Namun, saya harus mengingatkanmu sebelumnya bahwa ujian gua kuno ini tidak bergantung pada bakatmu. Siapapun bisa berhasil atau gagal. Fang Lin terkekeh kalau begitu, kurasa akulah yang seharusnya berhasil. Dugu Nian juga berkata, benar sekali, ujian ini sangat mudah, aku lulus dengan mudah, kamu juga pasti tidak akan menemui kesulitan. Fang Lin menepuk kepala Dugu Nian sambil tersenyum, lalu melangkah ke tirai cahaya gua kuno dengan langkah bangga dan percaya diri, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Orang-orang di luar segera menatap gua kuno itu, ingin melihat apakah Fang Lin dapat lulus ujian dengan sukses. Namun, banyak orang mengira Fang Lin tidak akan mengalami kesulitan dalam lulus ujian. Bahkan Gu Hanshan tidak menyangka bahwa ujian gua kuno ini dapat menghentikan Fang Lin, tetapi dia masih memiliki sedikit harapan di dalam hatinya. Jika Fang Lin benar-benar gagal, itu akan menarik. Kembali ke dalam gua kuno, Fang Lin berdiri dalam kegelapan total. Dia tidak dapat melihat tangannya di depannya, seolah-olah dia buta. Titik titik titik, titik titik titik. Tak ada suara di telingaku, yang ada hanya napasku sendiri dan detak jantungku sendiri. Dalam kegelapan yang sunyi ini, suara-suara halus ini terdengar begitu jelas. Fang Lin mencoba mengambil 2 langkah dan menemukan tanah di bawah kakinya datar. Namun, keadaan di depannya gelap dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia pun tidak berani berjalan sembarangan. Setelah menunggu beberapa saat, Fang Lin merasa sedikit aneh. Bukankah dikatakan akan muncul tungku? Kok aku nggak lihat? Fang Lin tidak terlalu memperhatikannya dan terus menunggu beberapa saat, tetapi tetap tidak melihat apapun. Pada saat yang sama, semua orang yang menunggu di luar gua mulai bertanya-tanya. Waktu yang dibutuhkan Fang Lin untuk menjalani ujian di gua kuno itu tampaknya sangat lama. Dugu Nian sedikit mengernyit, bergumam, apa yang dilakukan orang ini? Kenapa dia belum keluar juga? Apakah menyenangkan berada di dalam kegelapan? Ada kilatan cahaya di mata Gu Hanshan dan sedikit antisipasi. Wanita tua bermata satu itu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah gua kuno itu, dengan sedikit keraguan di wajahnya yang kering dan tua. Hei, bukankah kau bilang kau ingin mengujiku? Kenapa tidak ada apa-apa? Fang Lin berdiri dalam kegelapan sambil berteriak. Tiba-tiba Fang Lin merasakan tubuhnya dihantam oleh suatu kekuatan besar, lalu dia terlempar mundur. Kekuatan besar ini begitu mengerikan sehingga Fang Lin merasa seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya. Tubuhnya terus terlempar mundur, dan dengan suara mendesing, ia terlempar keluar dari gua kuno itu dan terjatuh dengan keras di luar gua. Wah! Fang Lin terjatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Ia terjatuh begitu keras hingga tulangnya hampir patah. Namun, itu hanya sedikit menyakitkan akibat terjatuh. Kekuatan besar itu tidak menyebabkan Fang Lin menderita cedera apapun. Meski begitu, Fang Lin terbaring di tanah sambil meringis. Semua orang yang hadir tercengang, menatap Fang Lin dengan bingung. Ekspresi di wajah mereka sungguh menakjubkan. Setelah tertegun beberapa saat, Gu Hanshan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan suara tawanya penuh dengan kesombongan dan penghinaan. Murid-murid teratas yang lain juga menggelengkan kepala dan mendesah, ada yang menunjukkan ekspresi meremehkan, ada yang tidak percaya, dan ada pula yang mencibir. Mata Dugu Nian membelalak, dia menghampiri Fang Lin untuk membantu berdiri, dan bertanya dengan bingung bagaimana kamu bisa terbang keluar. Fang Lin mengusap bagian tubuhnya yang sakit dan tersenyum pahit. Aku tidak tahu kenapa, aku pingsan tanpa alasan yang jelas, dan aku tidak tahu apakah ini termasuk lulus ujian. Gu Hanshan tertawa terbahak-bahak, dengan raut wajah mengejek yang jelas Fang Lin, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan gagal dalam ujian ini. Fang Lin tertegun. Apakah dia gagal? Bagaimana ini mungkin? Tetapi melihat ekspresi Gu Hanshan dan murid-murid utama lainnya, hal itu tampaknya benar. Terlebih lagi, setelah dia masuk, dia tidak melihat tungku alkimia apapun dan langsung terpesona dalam keadaan linglung. Gagal, bagaimana mungkin seorang master alkimia terhormat sepertiku gagal dalam ujian di gua kuno kecil ini? Siapa yang akan percaya jika aku menceritakannya kepada orang lain? Fang Lin sendiri ingin tertawa. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bahkan dia yang memiliki jiwa dan Zun tidak dapat lulus ujian, namun Dugu Nian lulus. Apa yang sedang terjadi? Dugu Nian juga tercengang. Orang ini benar-benar gagal. Bagaimana ini mungkin? Kalau saja aku bisa lulus ujian, Fang Lin seharusnya tidak akan kesulitan lulus juga. Kamu gagal dalam ujian di gua kuno, Fang Lin, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki gua kuno dan menerobos prasasti Danlin. Pada saat ini, wanita tua bermata satu yang duduk bersila di samping berbicara, suaranya serak dan dingin, tanpa emosi apapun. Fang Lin tersenyum pahit. Karena orang tua senior ini berkata demikian, dia pasti telah gagal.
Gu Hanshan merasa sangat gembira dalam hatinya. Dia akhirnya melihat Fang Lin gagal, dan itu adalah kegagalan yang total. Jika dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menerobos prasasti Danlin, maka reputasi Fang Lin sebagai seorang jenius benar-benar perlu dipertimbangkan secara cermat. Selain itu, prasasti Danlin sangat membantu para alkemis. Kesenjangan antara para alkemis yang belum lulus prasasti Danlin dan mereka yang telah lulus prasasti Danlin hanya akan semakin membesar di masa mendatang. Meskipun Fang Lin sekarang sangat memukau, dia tidak dapat memahami prasasti Danlin, yang berarti prospek masa depannya mungkin tidak terlalu jauh. Bukankah itu hanya prasasti Danlin? Apa masalahnya? Kita tidak menginginkannya. Du Gunian berkata pada Gu Hanshan dengan tidak senang. Gu Hanshan kini sedang dalam suasana hati yang sangat baik, sama sekali tidak mempedulikan sikap Du Gunian, dan berkata, Fang Lin, orang lain mengatakan kau seorang jenius, tapi menurutku, kau tidak lebih dari itu. Kakak senior Gu benar, jika kamu bahkan tidak bisa memasuki prasasti Danlin, kamu tidak layak disebut jenius. Di sekte dan kami, hanya ada satu orang jenius, kakak senior Gu, dan yang lainnya tidak ada apa-apanya. Kakak senior Gu adalah jenius nomor satu di sekte dan kita. Murid-murid terbaik itu segera mulai menyanjung dan menjilat Gu Hanshan. Dalam keadaan normal, Gu Hanshan tidak akan bereaksi apapun terhadap pujian orang-orang ini, tetapi hari ini dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik, jadi sanjungan tersebut kedengarannya sangat berguna baginya. Fang Lin sangat tenang. Meskipun kata kegagalan agak sulit diterimanya, dia tidak peduli dengan sarkasme orang-orang ini. Terlebih lagi, Fang Lin dengan cepat menyesuaikan pola pikirnya. Bukankah itu hanya sebuah gua kuno? Dengan latar belakang Fang Lin, hal itu tidak akan berdampak apapun bahkan jika dia tidak mencoba menerobos prasasti Danlin. Pada saat ini, Du Gunian tiba-tiba melihat nama emas tiba-tiba muncul di lempengan batu yang tinggi. Du Gunian tertegun sejenak, mengira dirinya terpesona. Dia menyipitkan matanya dan mengamati dengan saksama, dan memang ada nama emas tambahan. Fang Lin. Nama Fang Lin, dengan tulisan emas cemerlang, muncul pada lempengan batu tinggi, dan muncul di bagian paling atas, di samping nama 4 orang suci dari sekte Dan. Wow, melihat kejadian itu, Du Gunian tiba-tiba berteriak, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Teriakannya mengejutkan semua orang. Bahkan Fang Lin pun menoleh ke sampingnya, bertanya-tanya mengapa gadis ini begitu terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa kamu berteriak? Fang Lin bertanya sambil memutar matanya. Du Gunian pun terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa lagi dan hanya bisa menunjuk lempengan batu itu sambil tangan dan kakinya menari-nari. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya, dan melihat nama Lin di atas lempengan batu bersinar dengan cahaya keemasan, yang sangat menarik perhatian. Nama Fang Lin amat cemerlang pada saat ini. Bahkan nama 4 orang suci dari sekte Dan, yang juga berwarna emas, lebih rendah dari 2 karakter emas milik Fang Lin. Setiap orang yang melihat pemandangan ini memiliki ekspresi yang sangat konsisten, mata mereka terbuka lebar, mulut mereka menganga, seolah-olah mereka ketakutan. Gu Hanshan juga tercengang dan merasakan kepalanya berdengung. Apa yang sedang terjadi? Kok nama Fang Lin bisa muncul di lempengan batu entah dari mana? Atau emas? Ini benar-benar tidak masuk akal. Tidak ada seorang pun yang pernah menuliskan namanya di lempengan batu kuno ini tanpa memahami maknanya. Fang Lin juga sedikit bingung. Kok namanya muncul di lempengan batu itu? Saya tidak melakukan apapun. Ekspresi para murid terkemuka itu bagaikan melihat hantu, terutama saat melihat nama Fang Lin tercantum bersama 4 orang suci dari sekte Dan, mereka semua terkejut. Wanita tua bermata satu itu berdiri pada suatu saat dan muncul di depan lempengan batu bagaikan embusan angin. Satu-satunya matanya yang tua dan berawan sedang menatap lempengan batu itu, dan wajah tuanya juga penuh dengan keterkejutan. Ini tidak mungkin. Gu Hanshan tiba-tiba meraung, lalu menatap Fang Lin dengan tak percaya. Fang Lin tampak polos. Dia sebenarnya tidak bersalah. Dia tidak melakukan apapun. Dia bahkan diusir dari gua kuno setelah memasukinya. Jadi bagaimana namanya muncul pada lempengan batu itu? Lihat, ada angka yang keluar di belakang. Seorang murid senior berseru. Semua orang memperhatikan dengan amal lagi, dan melihat warna emas berangsur-angsur muncul di belakang nama emas Fang Lin. Meskipun belum sepenuhnya muncul, semua orang dapat melihatnya dengan jelas. 99. Angka yang mewakili pemahaman 99 loh batu muncul setelah nama Fang Lin, bersinar terang dengan cahaya kemasan. Bersamaan dengan itu, terdengarlah ledakan suara-suara aneh dari dalam gua purba, yang amat sedap didengar. Ini, wanita tua bermata satu itu tampak ngeri dan mundur beberapa langkah. Wanita tua itu sangat terkejut karena dia telah menjaga gua kuno ini selama bertahun-tahun dan hanya pernah melihat situasi seperti itu dalam sebuah buku kuno. Itulah masa paling gemilang bagi sekte Dan.
4 orang suci dari sekte dan memahami 99 loh batu, dan suara menyenangkan serupa terdengar di gua kuno ini. Awalnya, perempuan tua itu mengira bahwa itu hanyalah rekayasa para leluhur Danzong untuk mendewakan 4 orang suci Danzong, tetapi sekarang tampaknya catatan dalam buku-buku kuno itu bukan tidak berdasar. Suara yang keluar dari gua kuno ini bagaikan alunan musik surgawi, yang membuat orang merasa linglung dan samar-samar seolah memahami sesuatu. Akan tetapi, kecuali Fang Lin, semua orang yang hadir hanya merasakan sedikit saja, sedangkan Fang Lin memperoleh banyak manfaat. Suara itu mengandung pemahaman tentang alkimia oleh para pendahulu sekte alkimia, dan itu bukan pemahaman biasa. Itu pasti ditinggalkan oleh seorang alkemis yang telah mencapai tingkat 6 kuali. Saat Fang Lin mendengarkan suara-suara ini, aliran udara segar seakan mengalir ke dalam pikirannya, membuatnya merasa 100 kali lebih berenergi, dan kelima inderanya pun semakin meningkat saat ini. Musik surgawi datang dengan cepat, lalu menghilang dengan cepat pula. Itu hanya berlangsung sesaat sebelum hilang. Baru setelah musik peri itu menghilang untuk waktu yang lama, semua orang terbangun dari kebingungan mereka, dan semua orang merasa seolah-olah mereka baru saja bermimpi. Wanita tua itu berbalik dan menatap Fang Lin. Dia begitu gembira, hingga dia tidak bisa berbicara. Dia hampir mengulurkan kedua tangannya yang kering dan memukul Fang Lin. Sekte Danku secara tak terduga telah melahirkan seorang jenius kelima yang tak tertandingi. Seorang jenius yang dapat menyaingi 4 orang suci. Kata wanita tua bermata satu itu dengan penuh semangat. Mendengar perkataannya, Gu Hanshan merasa seolah-olah dirinya ditusuk dengan pisau, dan wajahnya terbakar karena tidak nyaman. Murid-murid atas lainnya terdiam dan menatap Fang Lin dengan mata penuh hormat. Pada saat ini, semua murid terkemuka yang hadir benar-benar dikejutkan oleh Fang Lin. Ini sungguh menyimpang. Dia tidak memahami satu pun prasasti batu, namun namanya tertera langsung pada lempengan batu itu dan tercantum bersama 4 orang suci dari sekte Dan. Sekalipun angka 99 yang mengerikan itu tidak ada, namun itu sudah cukup untuk mengejutkan seluruh sekte Zixia. Tidak diragukan lagi bahwa Fang Lin adalah seorang jenius yang benar-benar tak tertandingi, dan seseorang yang dapat dibandingkan dengan 4 orang suci dari sekte Dan. Nama dan nomor pada lempengan batu merupakan bukti yang paling langsung dan kuat. Dengung-dengungan-dengungan, 4 pilar cahaya melesat ke langit dari altar. Dalam radius ribuan mil, siapapun yang melihat ke atas dapat melihat keempat sinar cahaya ini. Semua orang di sekte Zixia terkejut dengan kejadian tiba-tiba ini, dan banyak master muncul untuk menyelidiki apa yang terjadi di altar alkimia. Khususnya orang-orang dari sekte Dan, mereka semua berkumpul di altar, menatap pilar cahaya yang menjulang ke langit, lalu berlutut di tanah untuk menyembah 4 orang suci. Dapat dilihat dengan mata terbuka bahwa keempat berkas cahaya itu tampaknya mengandung sesuatu. Gu Daofeng berdiri di depan aula miliknya, menatap keempat berkas cahaya, dengan selembar pesan giok di tangannya dan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dengan sekali hentakan, batu giok itu pun dihancurkannya. Di samping Wuzong, Xing Tianxiao berdiri di langit dengan ekspresi terkejut di matanya. Ini mengerikan. Xing Tian tersenyum dan bergumam. Di depan aula terindah di puncak Zixia, seorang pria tampan berjubah hijau berdiri di bawah pohon kuno yang menjulang tinggi, menatap keempat sinar cahaya dengan mata yang dalam. Ayah, Han Yinyu muncul di belakangnya. Pria berjubah hijau itu tidak lain adalah Han Loyun, pemimpin sekte Zixia. Yinyu, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Han Loyun bertanya. Han Yinyu berkata dengan tenang Fang Lin. Han Loyun tidak mengatakan apa-apa lagi, dan tampak ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi di depan gua kuno. Kekuatan hisap yang dahsyat datang dari gua kuno, tetapi kekuatan hisap ini hanya bekerja pada Fang Lin. Semua orang terjatuh ke tanah karena angin kencang, tetapi Fang Lin adalah satu-satunya yang tersedot ke dalam gua kuno oleh kekuatan hisapnya. Semua orang jatuh ke tanah dengan kacau dan hanya bisa menyaksikan Fang Lin menghilang. Ketika Fang Lin terbangun dari transnya, ia mendapati dirinya terbaring di sebuah gua gelap, dikelilingi bebatuan dingin dan keras. Ruangannya kecil dan agak menyedihkan. Fang Lin merasa seolah-olah dalamnya bergeser dan seluruh tubuhnya sakit, tetapi dia tampaknya tidak terluka. Setelah berbaring di tanah untuk waktu yang lama, Fang Lin perlahan berdiri, wajahnya penuh kewaspadaan. Anda adalah orang kelima yang datang ke sini. Tiba-tiba, terdengar suara menyeramkan. Fang Lin terkejut dan segera berbalik. Siapa kamu? Di mana aku? Fang Lin menoleh ke belakangnya dan samar-samar melihat sesosok tubuh, tetapi tidak dapat melihatnya dengan jelas, seakan-akan sosok itu diselimuti kabut. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin menanyakan sesuatu terlebih dahulu. Suara itu terdengar lagi. Kali ini Fang Lin mendengarkan dengan lebih cermat. Kelihatannya itu suara wanita. Fang Lin dipenuhi keraguan dan pikirannya sedikit bingung. Segala sesuatunya terjadi begitu tiba-tiba,
dan dia merasa sedikit bingung untuk beberapa saat. Titik titik titik, titik titik titik. Saya penasaran, siapa Anda? Suara wanita itu terdengar sedikit terkejut. Hati Fang Lin pun menjadi tenang. Suara wanita itu tampaknya tidak mengandung niat buruk terhadapnya. Lagi pula, jika dia ingin menyakitinya, dia bisa melakukannya saat dia sedang tidak sadarkan diri. Tidak perlu menunggu sampai dia bangun untuk berbicara dengannya lagi. Dan dari apa yang dia katakan di kalimat pertamanya, dia adalah orang kelima yang datang ke sini. Mungkinkah 4 yang pertama adalah 4 orang suci dari sekte dan sebelumnya? Aku hanya murid biasa dan Zong, bukan orang penting. Tapi kau, senior, sangat misterius sehingga aku benar-benar penasaran denganmu, kata Fang Lin. Sambil mengatakan ini, Fang Lin diam-diam menggunakan pupil emasnya untuk mencoba melihat melalui kegelapan di depan dan melihat siapa orang yang sedang berbicara. Akan tetapi, pupil emas Fang Lin kali ini tidak efektif. Sekalipun matanya bersinar dengan cahaya keemasan, dia tetap tidak dapat melihat seperti apa rupa orang di dalam kegelapan itu. Jangan buang-buang energimu. Kau tidak bisa melihatku, dan tidak ada seorang pun yang bisa melihatku. Wanita dalam kegelapan itu berkata dengan ringan, dengan nada mengejek diri sendiri dan kesepian. Cahaya keemasan di mata Fang Lin memudar, dan dia berhenti membuang-buang energinya. Senior, Anda mengatakan bahwa saya adalah orang kelima yang datang ke sini. Lalu, 4 orang sebelum saya, apakah mereka adalah 4 orang suci dari sekte dan? Fang Lin bertanya. Wanita itu berkata, keempat orang itu sudah lama sekali terjadi. Apakah sekarang Anda menyebut mereka 4 orang suci? Fang Lin bersenandung dan berkata, Senior Siseng adalah alkemis paling hebat di sekte Danku, dan dihormati oleh banyak generasi muda di sekte Xixiaku. Ketika mengatakan ini, Fang Lin merasa sangat kesal. Lagi pula, dia adalah seorang master alkimia, lalu siapakah 4 orang suci dari sekte alkimia? Wanita itu terdiam sejenak, lalu berkata, aku bisa melihat menembus mereka berempat dengan sekali lihat, tapi aku tidak bisa melihat menembus dirimu. Fang Lin bergumam dalam hati, jika kau melihatku, aku tidak akan bisa hidup lagi. Kau berbeda dari keempat orang itu. Aku bisa merasakan bahwa kau sangat kuat, begitu kuatnya hingga membuatku takut. Ada kekuatan dalam dirimu. Suara wanita itu tiba-tiba meninggi, seolah-olah dia ketakutan dan tampak sedikit bersemangat. Senyum di wajah Fang Lin menghilang, dan dia berdiri tanpa suara, digantikan oleh ekspresi dingin. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Suara Fang Lin sangat dingin. Ini adalah pertama kalinya sejak kelahirannya kembali, dia berbicara kepada seseorang dengan kata-kata yang begitu dingin. Nada bicara wanita itu tampak sedikit berubah-ubah. Aku hanya bisa merasakan adanya semacam eksistensi kuat yang tersembunyi di dalam tubuhmu, tapi aku tidak tahu apa itu. Mata Fang Lin memancarkan sedikit rasa dingin, dan dia berkata, jika memang begitu, mengapa kamu masih berani membawaku ke sini dengan paksa? Apakah kamu tidak takut aku akan menyakitimu? Ketika mengatakan ini, Fang Lin tersenyum pahit dalam hatinya. Ia kini dapat dikatakan seperti seekor naga yang sedang berenang di air dangkal. Segala hal tentangnya lemah. Satu-satunya hal yang kuat mungkin adalah jiwanya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah seorang master alkimia di kehidupan sebelumnya dengan kultivasi yang tak tertandingi. Sekarang setelah dia terlahir kembali, satu-satunya hal yang tetap sama seperti sebelumnya adalah jiwanya. Wanita itu berkata, kamu harus mengerti bahwa aku tidak punya niat jahat terhadapmu. Aku membawamu ke sini karena aku penasaran denganmu dan berharap bisa membuat kesepakatan denganmu. Oh, kenapa aku harus membuat kesepakatan denganmu? Fang Lin bertanya sambil mencibir. Titik titik titik. Wanita itu terdiam beberapa saat, seolah tidak menyangka Fang Lin akan mengatakan hal itu. Anda tidak bermain sesuai aturan. Bukankah seharusnya kau bertanya padaku apa masalahnya? Fang Lin tidak penasaran dengan isi transaksi itu. Dia selalu waspada terhadap pria yang bersembunyi di kegelapan ini. Sekalipun pihak lain berkata dia tidak punya niat buruk, Fang Lin tidak bodoh. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Lagi pula, wanita ini muncul di tempat hantu ini dan tidak mengatakan siapa dia. Dia pasti bukan orang biasa, jadi kita harus waspada. Aku bisa memberimu harta karun atau mengajarimu keterampilan ajaib, tetapi kau harus berjanji padaku bahwa suatu hari kau akan menghancurkan gua kuno ini dan membebaskanku, kata wanita itu. Fang Lin sedikit mengernyit saat mendengar ini. Tampaknya wanita ini telah ditekan di sini, dan tampaknya sudah cukup lama. Setidaknya sejak saat 4 orang suci dari sekte dan naik ke tampuk kekuasaan, wanita ini telah ditekan di sini. Siapa kamu? Fang Lin bertanya dengan dingin. Wanita itu mendesah pelan, tetapi tidak menjawab. Melihat ini, Fang Lin juga mendengus karena kamu ditekan di sini, aku pikir kamu pasti orang yang kejam. Jika aku membiarkanmu pergi, aku khawatir kamu akan menimbulkan masalah bagi orang-orang.
Entah kau setuju atau tidak, kau telah berada di bawah kendaliku sejak kau datang ke sini. Aku telah meninggalkan jejakku di tubuhmu. Bahkan jika kau kembali ke dunia luar, aku dapat mendeteksi setiap gerakanmu. Begitu pula, hidupmu juga berada di tanganku. Wanita itu berkata dengan tenang. Fang Lin langsung murka ketika mendengar ini. Hal terkutuk ini memang bukan hal yang baik. Apakah kamu tidak takut aku akan membasmimu saat ini juga? Fang Lin berkata sambil menggertakkan giginya. Wanita itu tertawa, jika kau bisa membasmiku, aku bisa bebas, tetapi bisakah kau membasmiku? Aku khawatir kau bahkan tidak tahu di mana aku berada, kan? Fang Lin terdiam. Sekarang, dia hanya macan kertas. Dia sama sekali tidak takut padanya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Saya pikir kita bisa membicarakan kesepakatan. Fang Lin tiba-tiba berkata sambil menyeringai. Celakanya, Fang Lin merasa sangat sedih ketika memikirkannya. Inilah belas kasihan orang-orang lemah. Mereka tidak dapat mengalahkan pihak lain dan bahkan nyawa mereka ada di tangan pihak lain. Itu benar-benar membuktikan pepatah yang mengatakan ketika Anda tinggal di bawah atap seseorang, Anda harus menundukkan kepala. Apakah Anda pernah mendengar tentang Istana Dansheng? Tiba-tiba wanita itu bertanya. Pertanyaan yang diajukannya langsung membuat kulit kepala Fang Lin meledak, dan dia tiba-tiba menatap kegelapan di depannya. Meskipun jantung Fang Lin berdetak kencang beberapa kali, wajahnya langsung tenang kembali dalam sekejap, seolah dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan orang dalam kegelapan itu. Istana Dansheng yang mana? Aku tidak tahu. Fang Lin menjawab dengan bingung. Namun, hati Fang Lin sedang kacau balau. Wanita dalam kegelapan ini benar-benar tahu tentang Istana Dansheng. Apa hubungannya dengan Istana Dansheng? Mungkinkah mereka adalah para penyintas kehancuran Istana Dansheng? Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi. Fang Lin berusaha sebisa mungkin untuk terlihat tenang, tetapi dalam hatinya dia sangat gembira. Jika wanita ini benar-benar orang yang selamat dari Istana Dansheng, bukankah itu berarti dia juga seorang pelancong sepertiku? Di era yang aneh ini, menemukan teman lama dari tempat yang sama sangat berarti bagi Fang Lin. Tentu saja, Fang Lin masih memiliki keraguan di hatinya. Sulit untuk mengatakan apakah wanita ini adalah penyintas Istana Dansheng. Itu sepenuhnya tebakan Fang Lin sendiri. Wanita dalam kegelapan itu terdiam cukup lama sebelum berbicara lagi. Dahulu kala, Istana Dansheng adalah kekuatan paling kuat di negeri ini, yang mengendalikan semua alkemis di dunia. Namun, meskipun Istana Dansheng sangat kuat, ia telah lama menghilang seiring berjalannya waktu. Fang Lin mendengarkan tanpa mengatakan apapun, hatinya merasa rumit dan sedih. Ya, meskipun Istana Dansheng begitu kuat saat itu, Fang Lin berpikir istana itu dapat bertahan selamanya. Dia tidak menyangka kalau kekuatan sekuat itu tidak akan mampu menandingi ibel paling menakutkan sepanjang masa waktu. Meskipun Istana Dansheng sudah tidak ada lagi, mungkin masih ada sisa-sisa Istana Dansheng yang masih hidup di dunia ini. Kamu harus membantuku menemukan sisa-sisa Istana Dansheng itu dan membasmi mereka satu persatu. Wanita itu tiba-tiba berkata, kata-katanya menampakkan niat membasmi, seolah-olah dia dipenuhi dengan kebencian yang besar terhadap Istana Dansheng. Fang Lin terkejut dan pikirannya segera menjadi sangat jernih. Tampaknya wanita ini bukan penyintas Istana Dansheng. Sebaliknya, dia memiliki banyak dendam dengan Istana Dansheng. Kalau tidak, dia tidak akan membenci Istana Dansheng sampai sekarang dan ingin membasmi para penyintas Istana Dansheng. Memikirkan hal ini, Fang Lin merasa sedikit jijik terhadap wanita dalam kegelapan ini. Lagi pula, Fang Lin memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap Istana Dansheng. Karena wanita ini memusuhi Istana Dansheng, dia adalah musuhnya, Fang Lin. Karena Istana Dansheng begitu kuat, sisa-sisa Istana Dansheng mungkin semuanya adalah penguasa. Bagaimana aku bisa membasmi mereka? Terlebih lagi, aku bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Bukankah ini terlalu berlebihan? Kata Fang Lin. Wanita itu mendengus dan berkata, aku tidak memintamu untuk membasmi mereka sekarang. Saat kau sudah cukup kuat, aku akan memberitahumu di mana mereka berada. Lagi pula, aku tidak yakin apakah sisa-sisa itu masih hidup. Fang Lin memutar matanya. Setelah berbicara lama, ternyata itu hanya omong kosong. Sekarang, izinkan saya bertanya, antara harta karun atau prestasi ajaib, apa yang akan Anda pilih? Wanita itu bertanya. Fang Lin tidak banyak memikirkannya dan berkata, saya akan memilih harta karun itu. Meskipun wanita ini adalah musuh Istana Dansheng, seseorang tidak boleh menolak sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Saat ini Fang Lin sangat perlu meningkatkan kekuatannya, jadi wajar saja dia akan menerima hadiah apapun yang datang padanya. Lagi pula, hidupnya sekarang dikendalikan oleh wanita ini, jadi lebih baik baginya untuk patuh untuk saat ini. Jika dia terlalu tangguh,
dia mungkin tidak akan bisa keluar dari gua kuno ini dan akan mati di dalamnya. Saat Fang Lin selesai berbicara, sebuah tungku alkimia berwarna biru tua terbang keluar dari kegelapan dan mendarat di hadapan Fang Lin dengan suara keras, menimbulkan awan debu. Fang Lin terkejut, tetapi langsung tertarik oleh tungku alkimia dan melihatnya lebih dekat. Seluruh tungku terbuat dari aquamarin dari kedalaman Laut Kutub. Tungku alkimia ini tidak sederhana. Fang Lin sangat memujinya. Bahkan dengan visinya sebagai ahli alkimia, tungku alkimia yang terbuat dari aquamarin ini dapat dianggap cukup bagus. Aku akan memberimu kuali biru lautan kutub ini, dan aku juga akan memberimu kesempatan lainnya. Suara wanita itu terdengar, dan pada saat yang sama, sekumpulan api biru tua tiba-tiba muncul di kuali biru lautan kutub. Pupil mata Fang Lin mengecil, dan dia tahu apa yang dimaksud wanita itu dengan keberuntungan. Tenangkan pikiran Anda dan serap api laut yang ekstrim ini. Wanita itu berkata dengan serius. Fang Lin menunjukkan sedikit keraguan. Jika api laut ekstrim ini diserap, ia dapat digunakan sebagai api pil jiwa. Dengan ekstrim si Blue Cauldron, efeknya akan lebih baik. Tetapi Fang Lin tidak tahu apakah api laut yang ekstrim ini diciptakan oleh wanita ini. Jika dia menyerapnya, dia mungkin akan semakin bergantung pada wanita ini. Tetapi jika dia tidak menerimanya, wanita itu mungkin akan curiga. Fang Lin memikirkannya sejenak dan menemukan sebuah solusi. Dia tidak ragu lagi, membuka pikirannya, duduk bersila, dan fokus menyerap api dari lautan yang ekstrim. Api biru itu berkedip-kedip, seolah-olah embusan angin dapat meniupnya padam, tetapi api itu masih menyala tanpa melemah sedikitpun. Saat energi internal Fang Lin melonjak keluar, api laut ekstrim tampaknya tertarik dan perlahan melayang ke arah Fang Lin. Setelah berhenti beberapa saat, api laut ekstrim melesat ke dahi Fang Lin dan menghilang. Fang Lin tiba-tiba merasa seolah-olah berada di lautan api biru. Api yang sangat besar menyapu ke arahnya, mencoba menelannya. Fang Lin seperti perahu kecil di tengah angin kencang dan ombak besar. Meski lautan api berkobar, Fang Lin masih bisa berlayar bebas di antara ombak. Jika ada orang lain di sini, mereka akan melihat api biru keluar dari wajah Fang Lin dari waktu ke waktu, dan aura Fang Lin terkadang kuat dan terkadang lemah, dan ketika lemah hampir tidak terlihat. Ini adalah proses yang berbahaya. Jika seorang alkemis ingin mendapatkan api ramuan jiwa kehidupan, ia harus melalui proses ini. Barang siapa dapat bertahan, ia akan mampu memiliki api jiwa kehidupan yang kuat, dan sejak saat itu ia akan menjadi tak terhentikan. Ada orang yang tidak dapat bertahan, dan api ramuan kehidupan jiwa menjadi bumerang bagi tubuh mereka, dan akhirnya tubuh fisik mereka lenyap dan tidak ada lagi. Ini adalah level di mana hidup dan mati hanya masalah sesaat. Mereka yang memiliki keberanian memurnikan api ramuan kehidupan jiwa adalah mereka yang benar-benar mengesampingkan hidup dan mati serta memiliki pengejaran besar dalam bidang ramuan. Wanita dalam kegelapan itu juga sedikit khawatir pada saat ini. Meskipun dia memberikan api arktik kepada Fang Lin, dia tidak yakin Fang Lin dapat menyerapnya. Jika Fang Lin gagal menyerapnya, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu sebelum orang keenam. Untungnya, Fang Lin akhirnya lolos dari bahaya dan berhasil memurnikan api laut ekstrim. Di antara kedua alisnya, ada tanda api biru yang menghilang diam-diam. Fang Lin membuka matanya, berdiri, mengulurkan tangan kanannya, dan sekumpulan api biru pun meledak. Dia dapat menggunakannya sesuai keinginannya. Anda memang luar biasa, wanita itu berkata dengan suara sedikit lega. Fang Lin mencibir dalam hatinya. Seberkas api laut yang dahsyat pun merupakan hal yang mudah baginya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah menyerap berbagai jenis api. Singkirkan kuali biru kutub. Setelah kau keluar, kau tidak boleh mengungkapkan apapun tentangku. Ingat, hidupmu bergantung pada pikiranku. Wanita itu berkata dengan nada memperingatkan. Fang Lin tidak berkata apa-apa saat dia memasukkan kuali biru kutub ke dalam tas 9 istana. Saat berikutnya, dia merasakan kilatan di depan matanya dan dia muncul di balik tirai cahaya gua kuno. Fang Lin menenangkan dirinya, melangkah maju, berjalan keluar dari tirai cahaya, dan muncul di luar gua kuno. Tetapi saat berikutnya, wajah Fang Lin tiba-tiba berubah. Di luar gua kuno, Gu Hanshan telah menunggu lama. Ketika dia melihat Fang Lin akhirnya muncul, dia menyerang tanpa ragu-ragu, memperlihatkan niat membasminya. 200.